بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Fudilatul Lughatil Arabiyyah. Jumpa lagi dengan channel Kepo Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab bagi pemula. Pada video kali ini kembali kita melanjutkan belajar bahasa Arab dari nol. Kita masih bahas isim-isim marfu, yaitu naibul fa'il, ya. Isim-isim marfu itu ada beberapa. Yang pertama al-fa'il yang kita sudah bahas sebelumnya. Kemudian naibul fa'il yang kita akan bahas sekarang, ya. Kemudian ada mubtada, kemudian khabar mubtada, ada isim kana wa akhwatuha, kemudian khabar inna wa akhwatuha, dan at-tabi lil marfu. Nah, sekarang kita akan bahas yang kedua, ya, naibul fa'il. Isim marfu yang kedua yaitu naibul fa'il. Perhatikan di sini naibul fa'il. Apa sih naibul fa'il itu dalam pengertian ilmu nahwu? Jadi kalau secara ringkas, naibul fa'il itu adalah pengganti fa'il, ya, pengganti pelaku, ya. Nah, perhatikan di sini, naibul fa'il naibul fa'il adalah ismun marfu'. Jadi isim marfu'. Marfu' itu adalah baris dhamma, ya, secara umum, akan tapi tidak semua dengan dhamma, ya. Waqa'a ba'da fi'il majhul. Jadi terletak setelah kata kerja pasif, ya. Jadi dia naibul fa'il ini letaknya setelah kata kerja pasif. Wa dalla man waqa'a 'alal fi'il, dan dia ini menunjukkan terjadinya pekerjaan kepadanya. Jadi dia sebenarnya naibul fa'il ini adalah sebagai objek maf'ulun bihi, ya. Kita berikan contohnya agar mudah kita pahami, ya. Perhatikan di sini. Pertama kita berikan contoh dalam bentuk kata kerja aktif, ya. Doroba ini kata kerja aktif, memukul, ya. Kalau kata kerja aktif maka dia butuh fa'il, butuh uh, pelaku, ya. Doroba aliyun al-kalba, Ali memukul anjing, ya. Nah, kalau dia majhul ini, ya, majhul kata kerja pasif, ya, perhatikan ini majhul. Kaidah cara membuat dari fi'il ma'lum ke majhul itu adalah pertama, huruf pertama di dhamma, satu huruf sebelum terakhir di kasrah, ya. Di kasrah. Atau gampangnya itu faul fi'ilnya di dhamma, ainul fi'ilnya di kasrah, ya. Jadi dari doroba duriba. Misalkan dalam Al-Qur'an kataba kutiba. Kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Asal katanya apa? Kataba, ya. Mewajibkan. Kutiba diwajibkan, ya. Doroba memukul, duriba dipukul. Al-kalbu. Al-kalbu ini sebagai apa? Naibul fa'il, pengganti pengganti fa'il, pengganti pelaku, ya. Dia asalnya itu adalah maf'ulun bihi. Doroba aliyun al-kalba, Ali memukul anjing. Akan tetapi kalau kita mendatangkan dalam bentuk majhul, ya, kata kerja pasif, maka fiilnya dihilangkan dan maf'ulun bihi menduduki kedudukan fiil. Maka dikatakan fa'ilnya dihilangkan, ya, dan maf'ulun bihi menduduki kedudukan fa'il, sehingga kemudian dinamakan naibul fa'il, ya. Naibul fa'il. Jadi isim marfu ini bukan lagi fa'il, tapi naibul fa'il, ya. Bisa dipahami, ya. Contoh yang kedua dalam bentuk fi'il mudhari. Dalam bentuk kata kerja aktif, yashrabul waladu al-labana. Anak itu sedang minum susu, ya. Yashrabu fi'il ma'lum, ya, kata kerja aktif, maka butuh fa'il. Ini fa'ilnya marfu. Sementara al-laban maf'ulun bihi mansub. Nah, ketika kita menghilangkan fa'ilnya, maka maf'ulun bihi menduduki kedudukan fa'il, ya, ketika di majhul. Majhul itu di pasif. Kata kerja pasif. Untuk fi'il mudhari, rumusnya adalah huruf pertama di dhammah, satu huruf sebelum terakhir di fathah. Yushrabu. Yashrabu meminum, yushrabu diminum, ya. Yashrabul waladu al-labana. Anak itu sedang minum susu. Sementara yushrabul labanu, susu itu diminum, orangnya tidak ditahu, susunya habis diminum,
ya. Maka kalau kalau kita menggunakan kalimat misalkan pelakunya tidak diketahui, maka kita pakai majhul, ya. Misalkan Ahmad dipukul, duriba Ahmadu. Ahmad dipukul, tidak ada yang lihat siapa yang pukul, ya. Maka menggunakan majhul, kata kerja pasif. Nah, naibul fa'il selalu marfu, ya, selalu marfu. Bisa dipahami ya? Ini untuk naibul fa'il. Jadi naibul fa'il itu dia adalah isim marfu terletak setelah kata kerja majhul, kata kerja pasif. Dan dia sebenarnya adalah maf'ulun bihi. Karena dia majhul, dia kata kerja pasif, maka fa'ilnya hilang, maka maf'ulun bihi menduduki kedudukan fa'il, maka dinamakan naibul fa'il, pengganti fa'il. Perhatikan di sini naibul fa'il ada dua. Yang pertama zahir, terlihat atau nampak. Kemudian dhamir, tidak terlihat atau dia diwakilkan, ya. Kita berikan contoh agar mudah dipahami. Perhatikan di sini yang zahir futihal babu. Ini kata kerja majhul, ya. Pertama di dhammah, satu huruf sebelum terakhir di kasrah, futiha. Asal katanya fataha, telah fataha membuka. Futiha dibuka, ya. Futihal babu, pintu itu dibuka, ya. Jadi failnya tidak ada. Nah, al-bab ini namanya naibul fa'il dalam bentuk zahir, ya. Zahir itu apa? Kelihatan ini, ya, nampak. Tidak diwakilkan. Su'ilal ustazu, ustaz ditanya. Cara membuat majhul, dhamma huruf pertama, satu huruf sebelum terakhir di kasrah. Nah, setelahnya berarti setelah ini namanya fi'il majhul, maka setelah namanya naibul fa'il, ya. Naibul fa'ilnya ini kelihatan, maka dinamakan ini zahir, ya. Zahir. Ustaz ditanya. Bisa dipahami, ya? Kemudian untuk yang dhamir itu diwakili, ya. Dia tidak terlihat. Contoh misalkan umirtu, saya diperintah. Ini dhamirnya apa? Ana, ya. Us'alu. Kalau as'alu saya bertanya, us'alu saya ditanya, ya. Saya ditanya. Ini tidak terlihat naibul fa'ilnya, ya. Tidak terlihat naibul fa'ilnya. Jadi ada yang zahir, ada yang dhamir, ya, yang tersembunyi, yang diwakilkan, ya. Bisa dipahami nih ya, naibul fa'il yang zahir dan yang dhamir. Ya, ketentuan naibul fa'il, ya. Yang pertama, naibul fa'il harus selalu marfu. Jadi kedudukannya dia selalu marfu, ya. Naibul fa'il selalu marfu. Marfu itu dengan barisnya apa? Dhamma. Akan tetapi tidak semua dengan dhamma. Bisa jadi dengan waw, bisa jadi dengan alif, tergantung dia tergolong dalam kata apa. Apakah musanna atau jamak muzakkar salim ataukah mungkin asmaul khamsah, ya. Kemudian berikutnya, naibul fa'il harus selalu didahului oleh fi'il majhul. Jadi naibul fa'il selalu didahului oleh fi'il majhul, ya. Kalau fi'ilnya ma'lum berarti namanya fa'il. Tapi kalau majhul naibul fa'il, ya. Kemudian berikutnya, naibul fa'il asalnya adalah maf'ulun bihi, yang menggantikan fa'il. Jadi asalnya naibul fa'il itu adalah maf'ulun bihi. Tetapi fa'ilnya dihilangkan, maka dia menduduki posisinya fa'il, maka dikatakan naibul fa'il, ya. Kemudian setiap ada naibul fa'il maka fi'ilnya pasti hilang, ya. Jadi kalau ada naibul fa'il pasti tidak ada fi'ilnya, karena itu ketentuan daripada naibul fa'il, ya. Karena dia yang sudah menggantikan kedudukan fi'il, fa'ilnya, ya, kedudukan fa'il. Kita berikan contoh hampir mirip ya dengan contoh yang sebelumnya, agar mudah kita pahami. Ya, kita datangkan dalam bentuk ma'lum, kata kerja aktif, daraba Aliyun al-kalbah. Ali memukul anjing. Maka ini daraba, ini kata kerja aktif. Ali fa'ilnya, al-kalbah ini maf'ulun bihi. Nah,
Naibul fa'il selalu marfu. Nah, sekarang kita rubah dalam bentuk majhul. Doroba, duriba. Ya, huruf pertama di dhamma, satu huruf sebelum terakhir di kasrah. Duriba. Kataba, kutiba. Fataha, futiha. Ya. Zahaba, zuhiba. Ini sama semua ya kaidahnya. Anjing itu dipukul ya. Maka ini setelahnya marfu dengan dhamma. Naibul fa'il harus selalu dahulu oleh fi'il majhul ya. Ini fi'il majhul, maka ini setelahnya pasti apa? Naibul fa'il ya. Kemudian naibul fa'il asalnya adalah maf'ulun bihi yang menggantikan posisi yang fa'il. Nah, perhatikan di sini asal katanya ini adalah ini ya, maf'ulun bihi, daraba Aliyun al-kalba. Ali memukul anjing. Akan tetapi dia datang dalam bentuk fi'il majhul di sini, maka fa'ilnya dihilangkan dan maf'ulun bihi-nya ini menggantikan kedudukan fa'il ya. Maka dinamakan naibul fa'il ya. Duribal kalbu ya, duribal kalbu. Setiap ada naibul fa'il maka fa'ilnya mesti hilang ya. Nah, ini ada naibul fa'il maka fi'ilnya hilang. Tidak ada fi'ilnya. Bisa dipahami ini ya? Ketentuan yang kelima, jika naibul fa'ilnya bentuk musanna, jamak, maka fi'ilnya bentuk mufrad. Ini sama dengan jumlah fi'liyah ya. Walaupun naibul fa'ilnya bentuk jamak, maka dia tetap berbentuk mufrad ya. Tergantung ya muzakkar atau muannasnya ya. Nah, ini yang kedua ya, bila naibul fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya juga bentuk muannas. Jadi kalau fi'ilnya ini mengikuti bentuk naibul fa'il. Kalau naibul fa'ilnya muzakkar, maka fi'ilnya muzakkar. Kalau naibul fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya juga muannas. Ya. Kemudian yang berikutnya, jika maf'ulun bihi-nya 2 atau lebih, maka yang pertama sebagai naibul fa'il dan yang kedua sebagai maf'ulun bihi. Ya. Kita berikan contoh. Pertama, naibul fa'il bentuknya musanna dan jamak, maka fa'ilnya bentuk mufrad. Maka fi'ilnya bentuk mufrad. Nah, perhatikan al-aulad ini bentuk jamak ya. Yu'marul aulad, anak-anak itu diperintah, disuruh. Nah, aulad ini kan bentuk jamak, maka fiilnya tetap bentuk mufrad. Ini namanya kan jumlah fi'liyah. Bisa dipahami ya? Kemudian yang kedua, bila naibul fa'ilnya muannas, maka fiilnya juga muannas. Nah, perhatikan naibul fa'ilnya mana? Banatu ya. Maka di sini tu'mar. Kenapa di sini yu'maru? Karena aulad bentuk mudzakkar. Ya, kenapa di sini tu'maru? Karena naibul fa'ilnya bentuk muannas. Maka fiilnya juga bentuk muannas. Fiil majhulnya bentuk muannas. Bisa dipahami ini ya. Kemudian yang apabila maf'ulun bihi lebih dari 2, maka yang pertama sebagai naibul fa'il, sementara yang kedua sebagai maf'ulun bihi. Contoh, u'tiyal fakiru sauban ya. Asal katanya asal kalimat ini adalah misalkan a'ta ya. A'ta Aliyun al-fakira sauban ya. Nah, kemudian didatangkan dalam bentuk majhul di dhammah pertama, satu huruf sebelum terakhir di kasrah. U'tiya, diberi ya. Al-fakiru ya, orang fakir ya. Saya sebagai maf'ulun bi yang pertama, maka dia sebagai apa? Naibul fa'il ya. Apabila maf'ulun bihi-nya ada 2, maka pertama jadi naibul fa'il. Nah, yang kedua sebagai maf'ulun bihi. U'tiyal fakiru sauban. Orang fakir itu diberi pakaian ya. Diberi pakaian. Maka al-fakir sebagai naibul fa'il, sementara sauban sebagai maf'ulun bihi ya. Bisa dipahami nih ya untuk pembahasan naibul fa'il. Sekarang soal latihan, terjemahkan dalam bahasa Arab ya. Telah diwajibkan atasmu salat, akan dibukakan jendela, akan ditutup pintu, saya akan dipukul, mereka laki-laki diperintah ya. Coba teman-teman terjemahkan ke dalam bahasa Arab menggunakan fiil majhul ya. Jadi kaidahnya setelah fiil majhul, setelahnya naibul fa'il. Kalau setelah fiil ma'lum, setelahnya apa? Fa'il ya. Setelahnya fa'il.
Bisa dipahami ya? Coba, teman-teman, tuliskan jawabannya di kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.